Sayang. Ya, gimana? Apa yang disampaikan sama dokter? Semuanya baik-baik aja kan? Dok, saya cuma sakit asam lambung biasa aja kan? Iya, Bu. Semua sudah saya jelaskan kepada Pak Pangeran. Kalau gitu, saya akan buat resep obat sama persis dengan sebelumnya. Sebentar. Ini apa? Tapi ingat, pastikan diminum rutin, jangan ada yang terlewatkan. Iya, Dok. Obat lagi. Capek aku minum obat. Ini kan buat kebaikan kamu, sayang. Harus diminumnya biar sembuh. Oke. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Pak. Kamu harus sehat, Putri. Saya percaya kamu pasti bisa sembuh dari penyakit kamu. Dasar lebay, dia ngomong gitu dalam hati seolah-olah kayak gue punya penyakit berat aja. Tapi gue beruntung punya pacar yang seperhatian dia. Dan sekarang udah mau jadi calon suami gue. Gak ada suster dan perawat yang ngikutin aku. Security juga gak ada. Kayaknya mereka gak sadar aku sudah ngambil sesuatu dari mereka. Bayi mungil mama. Siapa yang adopsi kamu sekarang, nak? Aduh, susah nggak kuat. Dokter, pasien mengalami pendarahan. Kita harus segera menyiapkan persalinan. Tolong kamu panggilkan dokter aja ya. Baik, Sus. Ibu tahan ya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Saat itu aku perdarahan disusul kontraksi yang begitu hebat. Aku udah coba hubungin Mas Jaka, tapi nggak berhasil. Gimana, Sus? Ibu saya periksa dulu. Ibu sudah siap? Iya. Baik, kalau gitu kita laksanakan ya persalinannya. Pelan-pelan, Bu. Tarik napasnya. Pelan. Keluarin napasnya, Bu. Dorong lebih kuat lagi. Terus, Bu. Lebih kuat lagi dorongnya. Terus. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Iya. Alhamdulillah. Harusnya saat itu adalah saat yang paling membahagiakan karena aku sudah menjadi seorang ibu. Buah hatiku bersama Mas Jaka sudah lahir dengan selamat. Tapi begitu aku mendengar suara tangisan bayiku, seketika itu juga hatiku semakin hancur dan terluka. Aku tidak sanggup menatap wajah bayiku sendiri karena aku teringat segala pengkhianatan yang sudah aku dapatkan. Gara-gara Nawang, kebahagiaanku terenggut dan Mas Jaka meninggalkan aku. Aku benar-benar terluka dan aku nggak mampu menerima bayiku. Karena dia selalu mengingatkan aku pada Mas Jaka yang sudah menghancurkan hidupku. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya over banget deh sama penyakit aku. Udah kayak aku sakit yang berat, tau nggak? Dan kamu pikir penyakit asam lambung itu bukan penyakit yang berat? Sayang, kamu tahu nggak? Banyak orang yang menyepelekan penyakit kayak gini. Akhirnya apa? Nggak bisa diobatin, jadi fatal, dan nggak bisa diselamatin. Kamu mau kayak gitu? Kamu takut kehilangan aku ya? Iya, sayang. Saya takut banget kehilangan kamu. Makanya kamu harus sehat ya. Kamu harus rutin check up ke dokter, harus rutin minum obat. Kamu harus sembuh. Kamu bilang sendiri kan, kamu pingin sama saya. Dan saya kepingin kita tuh menua bersama. Jadi kamu harus sehat. Jaga kesehatan kamu. So sweet.
tapi lebay. Dan aku nggak apa-apa kok. Dan aku juga berharap umurku panjang supaya aku bisa sampai kakek nenek sama kamu, sampai kita keriput. Saya anggap itu sebagai janji kamu. Pelan-pelan. Ayo, tarik nafas dulu. Pelan-pelan tarik nafas. Udah, pelan-pelan. Nah, tarik nafas. Tarik nafas. Nah. Mimi nggak tahu kenapa ya. Kok Mimi tiba-tiba aja kesedak sih, Pi? Perasaan Mimi minumnya nggak buru-buru. Kenapa perasaan Mimi jadi nggak enak ya? Apaan sih kamu? Mungkin karena kamu panik. Kamu kan biasa begitu. Udah, jangan mikir macam-macam, positive thinking aja. Semoga ini bukan firasat atau pertanda kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Nggak nyangka ketemu kalian di sini. Bu Salma. Lucu banget. Ini foto siapa, Bu? Itu bukan siapa-siapa. Bu Salma baik-baik aja. Iya, saya baik-baik aja. Saya cuma sedih aja. Tadinya saya mau adopsi bayi ini, tapi ternyata udah duluan sama orang lain. Saya ada urusan lain, saya permisi dulu ya. Iya. Kamu kemana? Saya mau ikutin Bu Salma. Gak usah ganggu dia. Kamu gak lihat tadi dia sedih. Tapi saya ngerasa ada yang aneh, sayang. Pertama, kenapa dia sampai ke rumah sakit ini? Ini kan bukan rumah sakit umum. Dan kedua, kalau emang dia mau adopsi anak, kenapa ke sini? Kenapa dia nggak ke panti? Gue mesti buru-buru nih. Mana kantor nelponin gue mulu lagi. Mas apa? Pak, oh iya. Ini Pak. Oh, makasih Pak kuncinya. Sama-sama Mas. Udah lengkap nih pesanannya Mbak Citra. Ya, semoga aja sih udah lengkap Pak. Cuma ya itu, saya harus buru-buru ke kantor. Saya duluan ya Pak. Ya, baik. Mari. Ngapain sih si Citra nelpon gue segala? Pasti dia udah gak sabar buat makan makanan ini. Iya, halo istri. Halo suami. Ini aku udah di lobi. Udah di depan lift. Tapi kamu belum naik lift kan? Baru aja aku mau naik nih. Tunggu dong, jangan dulu naik ya. Loh, kenapa? Itu di belakang apartemen kan ada tuh rujak yang enak banget. Suami boleh nggak sekalian aku titip minta beliin rujak ya?
sebelum kamu naik ke sini. Suami? Halo? Suami? Kok kamu nggak jawab sih? Oh, aku tahu kamu pasti udah capek banget ya. Udah nggak mau beliin aku rujak. Padahal kan maksud aku kalau semua makanan yang aku suka itu udah kamu beliin, semuanya aman. Kamu bisa ke kantor, kamu bisa tenang. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku aja yang beli. Iya, ya udah, aku sekalian beliin deh. Ada lagi nggak? Udah nggak ada kok, udah aman semuanya. Makasih ya suami. Ya, sama-sama. Ya. Mas Atta, balik lagi mas. Perasaan pas zaman hamil Raisa dulu, Citra nggak seribet ini deh. Anteng-anteng aja gitu perasaan. Sekarang hamil adiknya Raisa kenapa jadi banyak maunya gini sih? Sabarin aja tak, demi istri. Mas Atta nggak kenapa-kenapa kan? Saya sih baik-baik aja pak. Cuma kayaknya kondisi jiwa saya nih yang nggak baik. Waduh. Ya udah mas, kalau gitu saya mau ke belakang apartemen dulu. Mari, permisi. Bapak. Ya, bentar, Kenapa mas? Bapak mau ke belakang apartemen? Ya. Iya. Bapak tahu nggak tukang rujak yang ada di belakang apartemen? Tahu mas, ini saya mau ke sana. Mau ada perlu sama suami yang jualannya. Pas banget pak. Saya itu tadi, oh iya, mau nitip rujak yang ada di belakang apartemen. Boleh nggak? Boleh. Beneran? Iya. Wah, kayaknya mantep nih kalau papinya yang langsung ngulek. Terus buah-buahnya dipotongin langsung sama papi Atta. Telepon ah. Ya, bentar ya pak. Iya. Ngapain lagi Citra telepon segala sih? Ya lo istri, Suami, kamu udah di tempat rujaknya belum? ini aku aja baru mau beliin rujaknya. Kamu yang sabar ya. Suami, minta tolong dong. Kamu yang ngulekin langsung bumbu-bumbunya. Hah? Terus buah-buahnya kamu juga yang potongin, ya? Boleh ya? Aku sendiri yang ngiris-ngiris buahnya. Iya, dedenya ngidem nih. Pengen papinya langsung buah-buahnya tuh dipotongin sama papi gitu. Masa sama ngulek juga sih sayang? Nah kamu pasti ini bohongan nih, nggak serius kan? Oke? Tapi istri... No tapi. Titik. Asli nggak beres nih. Lama-lama permintaan Citra tuh makin ngadi-ngadi tau gak sih? Masih mending dia minta gua buat jalan beli ini, beli itu. Lah ini kenapa sekarang gue jadi disuruh ngiris-ngiris buah segala sih? Kasih. Dah. Tuh dek, udah diturutin semua keinginan kamu. Tenang aja. Kita tinggal tunggu di sini, biar buahnya, rujaknya, bumbu-bumbunya kita makan sampai habis. Papi terbaik. Jadi gak mas? Jadi pak. Bu, gimana Bu? Berhasil? Menurut kamu kalau saya berhasil, saya bakal nangis kayak gini? Aku nggak berhasil mencari tahu di mana anakku. Aku sangat menyesal sudah meninggalkan dia dulu di rumah sakit. Aku merasa bodoh karena sudah meninggalkan anakku di sana dan semua itu aku lakuin hanya karena rasa sakit hatiku. Sekarang kamu ada di mana, Nak? Siapa keluarga yang sudah mengadopsi kamu?